guys, kembali lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini, gue udah dikirimin sebuah memori yang menurut gue itu menarik banget ya, karena dari spesifikasi, harga, dan juga tampilan yang ditawarkan itu menurut gue menarik banget. Dan kalau gitu yuk langsung aja kita kenalan dengan memori dari ini dia, Zadak MOP RGB DDR4. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah dengar sebenarnya apa sih brand Zadak itu, asalnya dari mana? Nah, sebenarnya brand Zadak ini merupakan sebuah sub brand ya dari brand Aputure, khususnya untuk produk-produk gaming high-end-nya. Dan ya, memori Zadak MOP RGB DDR4 3600 MHz ini juga merupakan salah satu produk gaming memori high-end dari Aputure. Dan untuk memori Zadak MOP RGB DDR4 yang gue pegang kali ini merupakan varian tertinggi dari memori Zadak MOP RGB, yaitu pada varian 2x8GB 3600 MHz CL18. Sebenarnya ada juga sih yang varian 1x16GB-nya. Tapi dalam masalah frekuensi kecepatannya itu, untuk Zadak MOP RGB ini cuma tersedia paling tinggi sampai dengan kecepatan 3600 CL18, walaupun dia juga tersedia dalam varian 3000 MHz dan juga 3200 MHz CL16. Nah, jadi apa aja sih kelebihan yang ditawarkan oleh memori dari Zadak MOP RGB DDR4 kali ini? Tentu aja seperti namanya Zadak MOP RGB, kalau memori kali ini tentunya udah memiliki RGB di bagian atas memorinya, yang itu udah bisa otomatis sinkronisasi dengan motherboard kalian tanpa menggunakan software tambahan ataupun tanpa kabel tambahan juga. Dan gue ambil contoh nih, dengan menggunakan motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ini, kalian hanya tinggal buka software Asus Armoury Crate-nya aja, dan otomatis memori Zadak MOP RGB ini langsung kedetek di aplikasinya Asus. Terus kalian bisa langsung aja tuh atur warnanya, dan akan otomatis berubah deh RGB-nya. Dan RGB yang dihasilkan dari memori Zadak MOP RGB ini menurut gue cukup smooth ya, baik animasi ataupun warna antar LED-nya, yang bikin efek RGB pada memori ini jadi kelihatan cakep banget. Nah, selain itu juga memori Zadak MOP RGB DDR4 ini dia memiliki head spreader di bagian memorinya, yang itu fungsinya selain untuk meredam panas yang dihasilkan oleh memori itu sendiri, dia juga memiliki desain dengan corak-corak yang menurut gue futuristik, dan ditambah lagi dengan tulisan Zadak di memorinya, yang di sini tulisannya itu nggak terlalu alay ya, jadi membuat desain dari memori ini tetap kelihatan jadi keren. Nah, selain dari tampilan dan juga desainnya, yuk langsung aja kita lihat ke bagian dalam dari memori Zadak MOP RGB DDR4 ini dengan menggunakan software Typhoon Burner, dan di situ kita bisa ngelihat kalau memang memori dari Zadak ini itu memang merupakan sebuah memori yang cukup high-end. Karena memori Zadak ini dia menggunakan DRAM dari Samsung Bidai yang itu memiliki kualitas yang cukup tinggi dan memiliki kompatibilitas yang luas, baik di platform AMD maupun Intel untuk masalah overclockingnya. Karena sampai sekarang juga kita itu tahu ya, kalau kalian menggunakan platform dari AMD Ryzen, itu dia agak sedikit manja dalam menggunakan memori yang memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Dan biasanya kalau kalian mau menggunakan memori yang frekuensinya cukup tinggi itu, kalian harus menggunakan memori yang menggunakan DRAM dari Samsung ataupun dari SK Hynix. Dan kebetulan kalau dari Zadak ini dia itu udah menggunakan DRAM dari Samsung Bidai, yang itu artinya memori ini memiliki potensi overclock yang menurut gue cukup menarik, dan nanti kita akan langsung aja cobain gimana potensi overclock dari memori ini. Nah, tapi sebelum kita melakukan overclock dari memori Zadak MOP RGB DDR4 ini, kita akan melakukan pengetesan benchmark dulu agar kita dapat baseline score dari memori Zadak RGB DDR4 ini, walaupun dia berjalan pada XMP 3600 MHz-nya itu berapa, dan kemudian baru akan kita overclock sampai ke batas tertingginya. Dan untuk pengetesan kali ini kita akan menggunakan rig dari gua dengan spesifikasi motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero dengan BIOS versi 3501. Kemudian untuk prosesor menggunakan AMD Ryzen 9 5900X, memori dari Zadak MOP RGB DDR4 2x8GB 3600 MHz CL18, PSU dari Corsair RM750, kemudian SSD dari Samsung 970 EVO Plus 500GB. Dan untuk pengetesan kali ini kita hanya akan menggunakan dua buah pengetesan aja, yaitu dengan metode AIDA 64 Memory Benchmark dan juga MaxMem 2.
Dan langsung aja ke pengetesan untuk kondisi XMP defaultnya di 3600 MHz CL18. Itu di sini kita mendapatkan skor AIDA 64 di angka 52.478 MB per second untuk read, kemudian 51.713 MB per second untuk write, dan juga 46.621 MB per second untuk copy-nya dengan latensi di angka 64 nanosecond. Dan kemudian untuk pengetesan MaxMem2 di sini kita mendapatkan angka read di angka 49.368 MB per second, untuk write-nya di angka 28.175 MB per second, dan copy di angka 44.453 MB per second dengan latensi di angka 70 nanosecond dengan overall score di angka sekitar 40,67 GB per second. Itu untuk baseline dari skor XMP defaultnya Zadak MOV RGB DDR4 3600 MHz CL18 kali ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengoverclock memori kali ini ke kecepatan 3800 MHz dengan timing yang sama seperti default XMP-nya, yaitu di angka CL18. Kenapa di sini gue hanya mengoverclock sampai ke 3800 aja? Karena ini sebagai referensi buat kalian yang mungkin menggunakan prosesor seri Ryzen 3000 ya. Seri yang ke 3000 itu biasanya agak sulit kalau untuk mengoverclock memori di atas kecepatan 3800 MHz dengan timing perbandingannya itu 1:1. Jadi di sini gue akan overclock ke angka 3800 dulu aja. Nah, pada kecepatan 3800 MHz CL18 ini kita mendapatkan hasil AIDA 64 di angka 55.809 MB per second untuk read, kemudian 54.933 MB per second untuk write, dan juga 49.216 MB per second untuk copy-nya dengan latensi di angka 62 nanosecond. Kemudian pada software MaxMem2 di sini kita mendapatkan angka read di angka 52.661 MB per second dan 30.275 MB per second untuk write-nya. Dan untuk copy-nya itu dia mendapatkan skor di angka 53.764 MB per second dengan latensi di angka 68 nanosecond. Dan overall skor di angka 45,57 GB per second. Nah, kalau kita lihat di sini dengan hanya menaikkan memori frekuensinya dari 3600 ke 3800 MHz, itu kita udah dapetin perubahan yang signifikan pada kedua benchmark tersebut dengan peningkatan sebesar sekitar 12% baik pada AIDA 64 dan juga pada MaxMem2, walaupun di sini kita menggunakan timing yang sama pada default XMP-nya. Dan untuk pengetesan yang terakhir di sini kita akan mengetes sampai sejauh mana sih memori ini bisa berjalan pada kecepatan tertingginya, karena memang di sini motherboard dan juga prosesor yang gue gunakan itu udah sangat capable banget untuk melakukan overclocking dengan frekuensi yang cukup tinggi. Dan setelah gue coba, akhirnya gue bisa menemukan kemampuan maksimal dari memori Zadak MOV RGB DDR4 kali ini, yaitu pada frekuensi 4266 MHz CL20 dengan rasio 1:1. Yang ini udah tinggi banget untuk prosesor AMD Ryzen ya, karena sebenarnya untuk menggunakan memori di atas 4000 MHz biasanya akan menggunakan rasio 1:2 untuk frekuensi Infinity Fabric-nya. Dan di sini hasil yang gue dapetin di AIDA 64 itu cukup mengagumkan ya. Di sini kita mendapatkan read di angka 63.261 MB per second untuk read dan 61.960 MB per second untuk write. Dan sementara untuk copy di sini kita mendapatkan angka di 55.412 MB per second dengan latensi di angka 57 nanosecond. Yang menurut gua ini udah bener-bener gila untuk memori Zadak kali ini. Ternyata memiliki potensi overclocking yang cukup tinggi. Gue sendiri sebenarnya belum bisa memastikan ya apakah memang semua memori dari Zadak MOV RGB DDR4 ini memiliki potensi overclocking yang setinggi itu, atau memang produk yang gue dapetin ini merupakan sebuah produk golden sample dari mereka, atau mungkin juga memang karena motherboard dan juga prosesor gue ini cukup mendukung untuk melakukan overclocking dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan yang gue dapetin juga kalau kita ngejalanin memori ini pada kecepatan 4266 MHz yang tadi dengan rasio 1:1 pada Infinity Fabric-nya, itu menurut gua kurang stabil ya, karena di sini pada saat gua melakukan pengetesan pada MaxMem2 itu dia nggak pernah berhasil dan berujung malah komputernya itu nge-freeze atau nge-hang. Jadi menurut gua kalau di angka segitu untuk Infinity Fabric 1:1 pada Ryzen di frekuensi 4266 MHz itu menurut gua udah terlalu tinggi.
Nah, tapi terlepas dari semua hal itu, memang memori dari ZADAK MOAP RGB DDR4 ini memiliki kualitas yang cukup mantap, baik itu untuk tampilan, performa, dan juga potensi overclockingnya dengan harga yang cukup murah, yaitu cuma sekitar 1,5 jutaan untuk varian 2x8GB 3600 MHz-nya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk memori dari ZADAK MOAP RGB DDR4 ini adalah memori yang cocok buat kalian yang lagi nyari memori dengan harga yang cukup terjangkau, tampilannya menarik, dan juga memiliki frekuensi yang cukup tinggi diikutin dengan overclocking capability yang cukup lumayan. Nah, kalau gitu sekian aja review gue tentang memori dari ZADAK MOAP RGB DDR4 kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga gue mau berterima kasih banget kepada ZADAK Indonesia atau Apacer juga yang udah ngirimin kita sebuah memori yang ternyata itu memiliki performa yang cukup mengagumkan. Dan kalau gitu sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.